Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat penunggu. Kali ini kita sedang berada di salah satu hutan terbesar di Indonesia. Ini adalah hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan kali ini sobat penunggu, ini saya menemukan ide untuk membuat suatu konten. Ini khusus buat sobat penunggu yang punya kaitan dengan pemetaan atau memang kerjanya di konsultan pemetaan ya, atau di dinas-dinas yang berkaitan dengan tata batas. Nah, nanti mungkin ada video berikutnya yang lebih khusus lagi tentang masalah batas hutan. Tapi kali ini adalah tentang batas atau boundary wilayah administrasi. Jadi ini buat sobat penunggu yang memang concernnya di situ, ini bagus banget. Dan bisa jadi nanti ada yang pengen ambil judul untuk S3-nya tentang boundary, itu bisa juga. Nah, kenapa kok ini jadi menarik sobat penunggu? Beberapa minggu yang lalu itu saya keluarkan dulu ya. Jadi saya ini baru naik travel ceritanya. Di samping kanan saya ini adalah sopir travel, tapi bukan sopir travel beneran. Bos saya sebetulnya kan, tapi senang jadi sopir travel, anterin kemana-mana gitu. Namanya Pak Kartiko Harnadi. Ya emang kayak gitu sih orangnya. Terus, di belakang saya ini ada pakar hukum pertanahan dari Bengkulu yang dikirim ke Lampung untuk membantu masalah pertanahan di Lampung. Ini namanya Pak Gustariza. Jadi panggilannya ya Pak Gusta, Pak Gusta. Nah, kita lanjut ke topik ini ya. Jadi waktu beberapa minggu yang lalu itu saya itu bertemu dengan beberapa stakeholder ya yang baru membahas masalah batas administrasi untuk kepentingan pemetaan RT/RW, revisi RT/RW. Di situ kemudian muncul suatu fenomena atau terungkaplah suatu fenomena bahwa dua kabupaten yang berbatasan itu banyak atau sering temburan batasnya. Desanya itu mungkin memang definitif di Kabupaten A misalnya, tapi kemudian muncul RT/RW atau malah mungkin RDTR dari Kabupaten B yang numpang di desanya miliknya si A tadi. Itu terjadi di sini di waktu di pembahasan itu. Kemudian saya tergeliti untuk mengungkapkan kenapa kok itu bisa terjadi, dan saya sampaikan itu. Dan ternyata itu bukannya mendapatkan respon yang bagus, tapi saya menilainya malah justru respon itu tidak begitu mengindahkan apa yang saya ungkapkan tadi. Padahal itu adalah saya itu memberikan penjelasan kenapa kok itu bisa terjadi. Nah, di sini kemudian saya menarik kesimpulan bahwa ada tiga lah, paling nggak tiga tipologi kenapa ini bisa terjadi. Jadi permasalahan masalah batas yang saling tumpang tindih atau saling overlap itu, pertama karena masalah tidak tahu atau tidak memahami teknis pemetaan. Jadi sudah dapat dibayangkan kan kalau udah tekniknya ada nggak tahu, apalagi mau mengerjakan udah jelas nggak tahu. Jadi wajar lah kalau itu tumpur-tumpuran. Yang kedua itu tidak paham dengan konteks neighborhood. Jadi kalau kita membuat suatu peta administrasi itu sebetulnya itu terkait dengan samping-sampingnya, ya nggak, bos? Kita bikin peta administrasi Kabupaten A kan pasti terkait sama tetangga-tetangganya, ya kan? Iya. Namanya aja batas. Maksud batas nggak ada kaitan sama samping-sampingnya. Tapi kalau kita nggak tahu tentang konsep itu, maka ya lagi-lagi itu tadi, batas itu menjadi sesuatu yang sifatnya ekosektoral dan pasti akan tumpur-tumpuran. Yang ketiga itu adalah pihak-pihak yang nggak peduli, pokoknya bodoh amat gitu. Tiga-tiganya ini, baik satu ataupun dua ataupun tiga yang datang bersamaan itu akan menjadi suatu pemicu keruwetan dalam pemetaan batas. Nggak paham tekniknya itu juga akan bikin peta batasnya nggak bagus. Paham tekniknya tapi tidak paham dengan konteks neighborhoodnya itu juga menjadikan peta itu nggak bisa untuk diwujudkan sebagai peta tunggal. Apalagi nggak peduli sama sekali, itu udah jelas akan membuat itu semuanya menjadi sesuatu yang yaitu jadi masalah di akhirnya itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi, sobat menunggu? Itu adalah nih, kita lihat nih ya, jalan di depan ini. Jadi betul memang bahwa ini kan sudah ada
peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas Kabupaten A dengan B, B dengan C dan seterusnya itu. Dan di situ sudah muncul koordinat, itu betul sekali benar. Tapi jangan dibayangkan bahwa ketika Permendagri itu sudah muncul, kemudian permasalahan batas itu akan menjadi hening, nggak ada lagi. Itu enggak, masih ada masalah, itu masih ada. Kenapa? Kalau sobat menunggu cermati dari Permendagri itu kan dia di situ menyebutkan bahwa titik kartometrik sekian itu di koordinat sekian, kemudian nanti ke arah selatan ketemu lagi dengan titik kartometrik sekian dengan koordinat sekian gitu. Sekarang sobat menunggu bayangkan ya, kalau titik itu kan dia jadi titik itu bukan garis, titik loh. Misalnya batas administrasinya itu adalah jalan, dan jalan itu kan gak ada yang lurus. Kalau lurus tuh biasanya sih itu malah runway pesawat kalau yang lurus. Kalau jalan biasa mah ya belok-belok kayak gini. Ini baru jalan nih, belum lagi batas administrasi yang bentuknya sungai. Sungai itu lebih gak karu-karuan lagi. Ketika disebutkan di peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa batasnya adalah median jalan, itu kan berarti batasnya adalah di tengah-tengah jalan tuh. Titik kartometrik yang disebutkan ataupun pilar batas utama yang disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu, di situ itu sifatnya adalah apa ya? Bukan sepanjang jalan itu kemudian ada titiknya, enggak, tapi diambil titik yang di situ paling spesifik lah, misalnya di tikungan jalan, kemudian di jalan-jalan yang agak beloknya tuh kelihatan banget tuh, itu dikasih titik di situ. Nah, sekarang bayangkan, ketika titik-titik itu dihubungkan, apakah itu menjadi suatu garis yang bakalan plek dengan garis tengahnya ini apa namanya itu pembatas jalan ini? Pasti enggak, pasti berbeda. Sekarang kalau ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas wilayah Kabupaten A dengan B, udah jelas tuh titik kartometriknya sekian, koordinatnya sekian gitu. Kemudian Kabupaten A bikin RT/RW terlebih dahulu, kemudian ditarik ke garis batasnya tadi dari titik kartometrik tadi dihubungkan dan jadilah peta administrasi untuk RT/RW Kabupaten A. Kabupaten B itu dia bikin juga dia RT/RW tahun berikutnya misalnya dengan data yang sama, dengan titik kartometrik yang sama, kemudian dia berpedoman dengan bahwa ini mengikuti median jalan. Akhirnya dia bikin lagi delineasi lagi dari titik kartometrik yang tadi 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya, dibikin delineasi, kemudian jadilah itu peta administrasi untuk RT/RW Kabupaten B gitu kan. Sekarang sobat menunggu silakanlah dibayangkan bahwa ketika ada dua orang yang membuat gambar, meskipun gambarnya itu adalah garis yang harusnya sama, tetapi yang bikin dua orang nih dan bikinnya sendiri-sendiri, mungkin nggak di situ akan selip. Nggak usah ruwet-ruwet bayanginnya. Sobat menunggu ajak temannya itu 1 orang atau 2 orang, bawa di satu diskusi gitu ya, sediakan satu kertas, kemudian di situ digambar misalnya tentang satu garis lah, sobat menunggu bikin satu garis itu yang belok-belok gitu. Kemudian teman-temannya itu disuruh untuk mengikuti garis yang tadi yang digambar tadi. Itu saya yakin nggak bakalan akan ada cocok-cocoknya sama sekali. Pasti ada yang nanti akan belok ke kanan, belok ke kiri, maksudnya nggak pas lah, nggak plek gitu. Dan memang itu yang namanya manusia kayak gitu, nggak bisa kita langsung bisa mengulang. Bahkan kita sendiri pun kalau suruh mengulangi lagi, itu pasti juga nggak bakalan bisa. Meskipun itu yang pertama adalah garis kita sendiri gitu kan. Nah itu sama di proses di GIS, itu sama kayak gitu juga. Jangan dibayangkan GIS itu adalah sesuatu yang super pinter, tahu segalanya, dikasih data langsung jadi, itu enggak. GIS itu berjalan itu dengan apa ya namanya, emulator atau pemicunya itu ya manusia. Kita yang memberikan data ke dia, kita yang mengoperasikan. Dia yang menyediakan formula, tetapi lagi-lagi kan kita juga sebagai manusia yang mengoperasikan itu menjadi faktor utama yang menentukan kualitas dari kita yang akan dihasilkan oleh GIS. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghindari biar nggak overlap tadi? Nah ini dari mana saya tahu ini? Jadi saya ini bergelut di bidang pemetaan itu udah dari tahun 2000 berapa ya? 2005 itu saya sudah masuk ke prodi kartografi dan penginderaan jauh. Memang kerjanya kayak gitu, dan beberapa kali ngikutin atau mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan pemetaan wilayah lah ya. Termasuk pernah juga itu mengerjakan RT/RW di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dan di situ itu dapat ditarik apa ya, suatu gambaran umum bahwa ternyata jangankan kita ini mau minta peta untuk kabupaten-kabupaten yang berbatasan,
kita minta peta sebagai bahan dasar untuk membuat peta yang sedang kita kerjakan pun itu susahnya minta ampun. Jadi kebayangkan nggak bakalan atau enggan, paling nggak ya enggan untuk mencari data kabupaten sekitar. Padahal kalau memang mau benar, memang kita harus mendapatkan peta yang dari kabupaten sekitar itu. Dan petanya jangan peta yang PDF atau JPEG itu jangan, karena kalau PDF sama JPEG itu balik ke masalah tadi. Kita akan mengulangi membuat garis yang itu tidak akan pernah sama dengan garis yang ada di peta PDF ataupun JPEG tadi. Yang benar adalah kita minta ke kabupaten perbatasan itu file digitalnya, SHP-nya atau CAD-nya gitu kita minta. Itu sebagai dasar kita untuk melakukan operasi iris. Kalau di ArcGIS namanya iris. Iris itu apa? Iris itu adalah sobat penunggu silakan dibayangkan punya suatu roti bolu misalnya ya. Roti bolu itu mau dibagi menjadi 3 bagian. Katakanlah ada 3 kabupaten yang berada di roti bolu tadi. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama itu nanti dipotong oleh kabupaten C misalnya. Nah kabupaten C ini bentuknya misalnya kayak piring lah, bundel gitu kan. Nah itu piring itu ditempel aja di atasnya bolu itu. Kemudian piring itu ditekan ke bawah sampai bolu itu akhirnya rusak, tinggal sisa-sisa yang sisanya aja itu yang sebagai kabupaten D dan E gitu. Jadi yang C-nya udah hilang gara-gara udah ditutup sama piring tadi. Itulah iris itu seperti itu. Jadi prosesnya adalah poligon yang besar itu yang itu digunakan sebagai poligon blankonya ya, blankonya untuk kabupaten yang baru dibikin wilayah administrasi tadi. Itu kemudian diiris dengan poligon administrasi yang udah fix dari kabupaten yang berbatasan. Itu yang saya katakan sebagai neighborhood tadi. Jadi kita punya data neighborhood. Memang itu punya suatu tantangan tersendiri untuk mendapatkannya, tapi mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Dan kalau memang ada komitmen untuk menjaga batas antara 2 kabupaten atau kabupaten dan kota, itu tentunya pemahaman ini harus disampaikan pada mereka. Jadi makanya saya katakan bahwa ini penting untuk stakeholder, untuk pelaku pemetaan, termasuk dinas-dinas yang berkecimpung mengurusi masalah boundary ini untuk tahu masalah ini. Karena apa? Ketika kita abai atau malah mungkin sebetulnya nggak abai, tetapi tidak mau sharing data SHP atau CAD-nya kepada instansi lain atau kabupaten lain, maka yang terjadi adalah akan muncul reproduksi peta yang baru yang berbatasan, yang itu sama sekali sebetulnya tidak pernah menggunakan data dari yang sudah ada. Akhirnya itu dibikin ulang, batasnya itu dibikin ulang, dan itu pasti tidak akan sama. Dan mungkin akan ada yang mengatakan bahwa tapi kan yang namanya selip batas nggak mungkin lebar Pak itu. Itu kalau selip batasnya itu dalam skala yang besar, 1:5 meter misalnya kan, 1 meter banding 5 meter, 1:5, 1:10, 1:100, mungkin itu nggak akan berpengaruh ya. Tapi bayangkan ketika skala yang digunakan itu adalah 1:50.000. 1:50.000 itu berapa itu? 50.000 itu senti desimeter. Berarti 1 senti itu di peta sampai dengan 500 meter di lapangan, ya kan? 1 senti itu sampai dengan 500 meter di lapangan. Lumayan loh itu, 500 meter itu bisa muncul di situ perumahan banyak itu, rumah-rumah banyak, rumah kampung banyak. Jadi wajar kalau kemudian ada suatu wilayah administrasi yang itu dimakan oleh wilayah administrasi kabupaten tetangganya, itu karena itu tadi 1 cm itu bisa mewakili 500 meter 1 meter di lapangan, 1 cm di peta itu mewakili 500 meter di lapangan. Bayangkan itu seberapa parahnya kesalahan yang akan terjadi gara-gara reproduksi ulang masalah garis ini. Jadi ini bukan masalah yang bikin peta itu nggak paham tuh enggak, tapi biasanya sih karena tidak paham konteksnya itu. Jadi biasanya orang-orang yang membuat peta itu lebih fokus pada kontraknya. Kontraknya adalah mengerjakan peta dari kabupaten A gitu. Jadi dia fokus di kabupaten A itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan bersinggungan dengan kabupaten B, dengan kabupaten C, dan seterusnya. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa implikasinya itu nggak cuma sekedar petanya mundur, tapi itu akan berimplikasi pada kepentingan investasi, kepentingan kepastian hukum dan sebagainya. Itu biasanya nggak sampai ke situ, mikirnya itu nggak sampai situ gitu. Jadi ini sebagai pengingat lah, ini sebagai referensi buat sobat penunggu yang memang selama ini berkecimpung di dunia ini paling nggak harus diingat-ingat lah supaya kedepannya Indonesia itu bisa mewujudkan peta tunggal yang kita impikan bersama-sama gitu. Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan salah satu peneliti dari Badan Informasi Geospasial juga membahas masalah ini masalah boundary ini.
Dan beliau juga menyampaikan bahwa yang namanya tumbuhan batas itu nggak cuma di 1-2 kabupaten ataupun provinsi, tapi banyak sekali tuh yang tumbuhan itu. Termasuk ini nanti mungkin nanti saya bikinkan lagi video yang lainnya tentang kenapa kok ketika revisi RT RW itu luas administrasi bisa berubah gitu. Itu sebetulnya sesuatu yang lucu untuk dipertanyakan, tapi itu dapat dijelaskan secara teori dan secara konseptual spasial. Jadi coba tunggu, mungkin itu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Nanti kedepannya mungkin akan ada video pembahasan masalah berapa berapa fatal masalah selik batas ini, apalagi untuk urusan pertanahan itu nanti yang akan lebih paham itu Kak Kustariza yang di tengah saya itu memang dia memang pahamnya untuk urusi masalah-masalah kayak gitu. Itu pokoknya emang sengaja diimpor dari jauh-jauh ke sini tuh untuk ngurusin itu sebetulnya. Nah kalau yang samping saya ini memang dia ahli manajemen, jadi nggak usah aneh-aneh kalau sama dia ini. Memang pakarnya masalah perencanaan, tapi perencanaannya masalah perencanaan manajemen lah. Gitu. Nah termasuk nyopir ini dia memang ahli. Jadi ya kita belok-belok kayak gini, padahal ini jalannya sebenarnya lurus gitu teman-teman. Ini tuh jalannya tuh lurus, tapi sama dia dibelok-belokin, nggak tahu nih kayak mana cara nyopirnya ini kan. Nah kerjaannya kayak gitu. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ini disebarluaskan ke kawan-kawan yang berkecimpung di dunia itu, terutama teman-teman dari dinas-dinas, supaya nanti lebih peduli lagi dengan quality control. Bahasa Inggrisnya susah diucapin ya. Untuk pihak-pihak ketiga atau konsultan yang mengerjakan pemetaan yang berkaitan dengan batas-batas itu tadi. Jadi kita punya gambaran, punya pengetahuan itu, sehingga kedepannya mudah-mudahan peta-peta itu tidak lagi tumbuh-tumbuhan, karena kalau tumbuh-tumbuhan itu akan menghambat investasi, menghambat kepastian hukum, dan ujung-ujungnya nanti masalah hukum bisa masuk ke situ. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.